Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam pemirsa, sahabat Gitu di sana. Jumpa lagi di konten kita, konten Jiwa Tua. Ya, untuk konten kali ini kita akan mencoba untuk bermain agak jauh, ya, jauh. Nggak agak jauh. Jauh ya. Tapi agak sih karena masih di Asia gitu. Kalau udah luar Asia mungkin jauh gitu. Tepatnya di negara Malaysia. Vietnam. Oh, Vietnam. Vietnam ya. Jadi ada sebuah destinasi wisata di Vietnam ini yang sangat terkenal. Namanya Halong Bay. Baik. Halong Bay ya. Itu bukan minuman? Bukan. Bukan. Halong Bay. Kenapa sih kita mau bahas ini? Karena wisata kita ke sana. Bukan. Oh, bukan. saya juga nggak tahu gitu. Nah, nanti mungkin Mas Kace yang akan sedikit menjelaskan lah ada apa sih di sana karena dia yang udah kesana gitu. Kalau saya sih baca sedikit di internet, di sana ada mitos ya, ada mitos mengenai ada mitos juga di sana? Ada mitosnya. Oh. Jadi ada mitos mengenai seekor naga gitu. Kenapa naga di situ? Kenapa naga di situ? Mari kita dengarkan. Tapi di kita juga ada mitos naga. Ada Di Bogor. Naga jatuh ke bulan. Oh iya, Leong. Ada di gelas dong. Iya, ini jadi. Nih, kopi naga. Ya. Oke, jadi gimana Mas Kace berbagi sedikit pengetahuan dan pengalamannya waktu berkunjung ke Halong Bay. Itu bener nggak spellnya Halong Bay? Nggak tahu deh. Atau Halong Bay? Jadi tahun lalu ya, tepatnya tahun lalu sih, ke sana ke Vietnam. Kebetulan kan itu Halong Bay itu jarak dari Hanoi sekitar 3-4 jam lah. Dari Hanoi? Enggak, dengan 3-4 jam di sana. Naik apa? Naik bis sih waktu itu. Kok dari Hanoi ke Halong Bay? Ya, bis. Oh, nggak naik kapal laut? Enggak. Naik bis jalan darat. Jalan darat lah ya? Jalan darat. Dan di sana ini lebih ke, ya kita semacam kayak berkumpul ininya apa namanya, bis ya, bis rombongan kita. Kumpul dari situ kita dari itu kayak semacam kayak terminal. Habis itu kita naik Good. Bisa dibilang lebih kayak kapal biasa ya. Muatannya banyak sih, 50-an ya? Kapal kayu lah. Itu ada per grup tuh kan ada tuh. Kita dibawa ke sana ke daerah Halong itu. Di sana dan oh ya, Halong Bay ini kalau nggak salah pernah dipakai syuting film King Kong yang paling baru. Iya, gitu. betul. Itu dan Sama Peter Pan juga. nah di sana sebenarnya ada sih di Indonesia yang kayak gitu, dalam Raja artian Ampat. tempatnya itu adalah di laut ya, di teluk di situ ada banyak Batu-batu. Ya kayak Di Batu Papua Barat. yang- Papua Barat. yang tidak bisa dihuni sih karena terjal juga kan, tinggi sebanyak itu. Bisa kita di perahu. Di perahunya dan masuk ke area Halong itu emang kalau bisa ngerasain ya, mistisnya itu emang ada. Apa yang dirasain? Awalnya mistisnya ada, tapi lebih ke bukan yang horor ya, maksudnya bukan mistis yang mengerikan atau apa, enggak, cuman dari segi hawanya sendiri itu enak, adem gitu loh, maksudnya bukan adem dingin enggak, tapi secara kita kayak masuk ke suatu, kalau kita sering bicara ya, kita kayak masuk ke dimensi lain. Udah ada kayak masuk situ udah memang kondisinya beda dengan apa Di luar Halong itu? luar Halong itu memang beda ya, karena kita ngelihat satu, kita bener-bener mengagumi ya ciptaan Tuhan juga. Ada kayak gitu. Emang keren ya? Keren banget. Iya. Kan itu dari UNESCO dapat deh Iya. Halong ya. tempat ini. Dan dari kita berhenti di apa, dari perahu yang agak besar itu kita
ada lagi kita masuk ke suatu, kita ngelewatin goa, ada goa itu naik kapal kecil ya, satu ada di sini nanti gambarnya, satu kapal itu isinya 5 orang lah, yang satu pendayungnya, 4 gitu, penumpangnya itu kita masuk kayak suatu terowongan. Pada saat keluar di terowongannya itu ini entah karang entah apa ya, ini nutup semua tinggi, jadi kayak edit kita di tengah-tengah, benar-benar kita kayak masuk, ya nggak tahu nanti Kang Budi bisa menjelaskan secara metafisiknya. Pada saat di dalam itu udah ya mungkin banyak ya di situ, secara ini asalnya di situ banyak. Dan kalau secara versi mitosnya ini enggak cerita rakyat penduduk setempat, legendanya sih ini nggak beda jauh sama cerita-cerita yang di Nusantara sendiri sebenarnya ya, bahwa di situ dulu sekian ratus tahun yang lalu lah pada saat kerajaan ada satu kerajaan di Vietnam situ membangun suatu tempat, ada invasi atau serangan, itu kan dibantu oleh naga. Nah, dibantu oleh naga, dan naga itu mengeluarkan kayak apinya itu ya, api segala macam, dan akhirnya api terkena air apa jadi kayak itu bukit-bukit itu, tebing-tebingnya itu kan. Iya, Tebing-tebingnya itu. Nah, kebetulan memang di situ kan kebudayaannya dekat sama Cina juga sebenarnya. Ada naganya itu, dan naganya itu memang mirip naga versi mitosnya naga Cina ya. Kalau ada sayapnya gitu? Enggak. Kalau ada sayapnya kan lebih ke Eropa. Jadi kalau di naga yang Cina itu kan ada kakinya 4 ya, kalau nggak salah kakinya 4, terus kumisnya panjang segala macam. Kalau nggak ada sayapnya, nggak ada kakinya apa tuh? Ular. Ular. Tuh. Ular naga. Ular naga. Panjangnya bukan kepala. Nah, ya itu sebenarnya lebih ke kebudayaannya itu nggak beda jauh sama kebudayaan Tiongkok sebenarnya, kan berdekatan lah di situ kan. Nah, memang sih legenda itu dipercaya penduduk setempat bahwa memang di situ ada bersemayam naga yang menjaga daerah itu, yang membantu daerah itu. Tapi untuk kebenarannya kan kita masih kalau di logika kan juga belum nyampe lah ya. Nggak nyampe ya. Emang perlu ilmu khusus lah istilahnya. Nah, mungkin pada saat mungkin sama kayak di Nusantara ini, mungkin memang ada ditulis pada saat itu memang ada benar sosok itu yang, dan mungkin juga nggak semua orang bisa melihat waktu itu ya, hanya beberapa orang yang memang dikasih lihat ini loh naganya memang besar ada di situ. Tapi untuk destinasi wisata sih oke ya, maksudnya bagus lah. Hotelnya bagus-bagus ya. Hotel. Kita nggak sampai waktu itu nggak yang nginep di daerah jauh situ sih ya memang. Tapi ada hotel di situ. Ada, tapi agak jauh juga. Kita menginap di daerah situ kan, untuk waktu itu nggak mungkin balik lagi. Setelah selesai balik ke Hanoi, kita ada sempat stay di daerah situ, yang daerah Halong ya, daerah Halong itu. Jadi mistisnya secara hawa itu memang bener-bener kerasa banget ya. Biarpun kita banyak orang ya, banyak kapal yang ada di situ, tapi pada saat kita masuk yang terowongan itu udah masuk ke situ, memang bener-bener aneh. Itu Mas Kace sendiri yang ngerasain atau teman-temannya juga ngerasain hal yang sama? Enggak, itu cuman saya sih, karena perasaan kan, pribadi. Ya kita kan nggak mungkin ngomong ya, kita balik lagi, kita nggak bisa ngomong mengenai hal mistis itu ke sembarang orang kan. Yang ada dikira ini orang gila kali, gitu, atau orang ini terlalu banyak imajinasi, terlalu banyak apa sekarang. Tapi memang ngerasain sendiri bahwa atau kurang tidur gitu ya. Sesuatu yang ya kita sih berterima kasih sama dengan Tuhan juga bahwa bisa nyampe ke sini gitu, memasuki dunia lainnya, mistisnya Vietnam ya.
Vietnam. Itu. Tapi ya untuk hal yang apa yang didapat atau apa ya biarlah jadi rahasia lah sebenarnya ya. Nah, Rahasia warga sana. rahasia warga sana. Ada yang mau ditanyain sama Nggak, Om Mas, DJ? Mas Dias yang nanya lah. Nggak ada. Kan pengalaman pribadi tempatnya Nggak wisata gitu. Nah, mungkin gini sih lebih ke kita kan selalu membandingkan yang di Indonesia aja deh, di Nusantara ini kan. Mitos legenda kita sendiri kan kadang kita harus cross check dengan metafisika juga. Nah, menurut Kang Bijay nih, ya mungkin Kang Bijay udah sempat main ke sana sekilas atau ini segala macam, teropong lah. Teropong lah, jiwanya kah? Sama jasadnya kah? Itu kontennya kemarin kan, ke situ kan, kaitan traveler itu kan, cuman real time atau apa. Secara di terowongan itu, bukan terowongan ya, di satu tempat Yeah. yang itu memang apakah ada Sesuatu. mistisnya misal Ya, kerajaan. itu kan hanya satu gateway kan? Ah, Iya kan? satu saja Iya, satu gateway aja. jalan ya. Keluarnya harus lewat itu lagi. Iya, Itu satu lagi. gateway. Itu emang daerah yang disebut tadi itu emang daerah ya tadi bilang kalau mau dibilang ada kerajaan tapi kalau menurut saya masih komunitas sih. Tapi memang punya kapasitas yang bagus lah gitu ya. Gede dan bagus lah untuk energinya. Dan emang untungnya mereka nggak ngeganggu ya. Maksudnya banyaknya Iya. wisatawan ke situ gitu kan. Karena mereka juga dilestarikan oleh warga setempat. Maksudnya tuh ya mungkin ya satu nggak merusak, kedua juga ada panterangannya ini dilakukan oleh warga. Dan disembayangin juga mungkin ya. Sama warga-warga di ini ya. Tanpa terlihat oleh wisatawan. Ya, kan kalau yang di Bali kan atau di daerah kita kadang suka wisatawannya suka terlihat oleh wisatawan dan menarik wisatawan kan, itu jadi daya tarik wisatawan kan. Nah, kalau di situ nggak terlihat gitu. Jadi tapi tetap yang terlihat hanya memang ya tempat itu aja gitu. Jadi ya inilah. Kalau bicara mitosnya tadi yang soal naga itu ada. Kalau mitosnya naga kan lokasi itu kalau tadi dibilang itu ratusan tahun ya. Ya. Tapi kalau menurut deteksi saya itu sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi memang udah ada. Udah ada halong gitu ya. Itunya begitu. Gitu. Dan memang jenis ikannya juga ikan-ikan yang ikan kayak ikan lele yang ganas gitu, yang besar-besar gitu. Dan juga Ikan lele ganas. Iya, jenisnya kayak jenis ikan lele. Nggak bisa dipecel dong ya. Iya, jenis ikan lele Mirip tapi kayak lele. mirip lele tapi di laut gitu. Jadi karena memang ikan-ikan ganas. Mungkin itu juga banyak ini keluarga juga ya. Jadi memang memang maksudnya ya buas lah gitu ya. Sudah gitu yang dapat nih kopi pasti dari sana ya gitu ya. Dari rekaman alam yang di sana ya, kalau masalah naganya memang di setiap daerah memang ada naga yang membentuk naga gitu astralnya yang menaungi tempat itu. Kalau masalah tadi ya masalah dari cerita perang menghantam menghadang Cina, Cina ke Vietnam gitu kan, itu mungkin biar bisa diterima oleh warga setempat. Kalau yang dinaungi naganya memang dari sebelum Masehi juga udah lama itu. Udah ada. Ya. Jadi cerita tadi itu ya mungkin hanya untuk mempermudah orang untuk memahami mungkin ya, Kang. Dan akhirnya melestarikan tempat itu, warganya. Ya. Tapi kalau memang naganya ya memang ada astral yang berwujud naga ada di halong itu, dan itu udah lama sebelum Masehi memang sudah ada di situ ya. Udah lama banget. Tapi kalau komunitas yang tadi yang itu kan di tempat tadi itu kan kita masuk terowongan dan ini kayak semacam piring ya, Iya. itu ditutup sama itu, ditebingin sama dia. Tinggi dan ya enggak ini sih, enggak ketutup tapi matahari masih bisa Iya, masuk, bolong kan. tengahnya kayak ring. Kayak Nah, sumur. ya, bener. Kayak ring. Kayak cincin. Kayak cincin. Jadi kayak cincin gini
itu matahari masih bisa masuk. Kan sering ada di film-film kayak itu yang butuh kita kayak kota yang hilang lah apa, begitu masuk ini ketutup tapi masih ada matahari itu kan. Dan bisa jadi ya mungkin sebelum es mencair atau apa, itu mungkin jadi suatu apa daratan yang memang tempat bukan terpencil ya, maksudnya tempat orang-orang bersembunyi atau komunitas yang tadi kan DJ bilang komunitas itu memang ada di situ. Iya, memang di situ. Jadi bukan sebelum air masuk lah mungkin ya. Memang hidup di situ dia. Dia pun sampai sekarang begitu, dan bentuknya bukan naga, orang-orang di situ. Kayak gitu. Bukan kerajaan, tapi bisa jadi lebih ke perkampungan lah ya. Nah, kayak gitu. Tapi ya punya energi positif dan punya kapasitas yang maksudnya kategorinya bagus-bagus. Jadi nggak cuman sekedar perkampungan makhluk astral, tapi memang perkampungan itu yang ada di situ mempunyai kemampuan yang di atas rata-rata. Iya. Di daerah yang yang bolong gitu ya. Ya, di daerah yang sekitar mereka. Artinya mungkin itu bagian Halongbai itu ya, daerah Halongbai itu ya itu punya lebih berkompeten lah, lebih kuat ini. Sama yang satu lagi ada lagi nggak tahu kalau apa namanya. Yang terasa ada kepulauan kecil-kecil juga ada punya ini. Hampir sama. Punya komunitas yang hampir sama. Dan di situ juga ada di dekat situ ada ini Kang, ada goa. Goanya itu dulu ya, kalau goa itu belum lama ditemukan, bahwa di goa itu memang dalamnya bagus sih, kayak ada stalaktit salju. Jadi kita masuk ke dalam muter gitu, memang ya kalau dari luasnya goa itu bisa jadi di situ juga pernah ditinggalin manusia di situ sebenarnya, goanya itu loh ya. Itu. Kalau itu ya kalau tinggalin manusianya sih pernah. Tapi yang sekarang banyak tinggalin astral. Jadi sebenarnya menarik ya, di setiap daerah mungkin ya, daerah, negara atau ya daerah lah misalkan, itu makhluk mitologi kayak gitu pasti ada ya biasanya. Cuma nggak bisa dihilangkan. Cuma kenapa istilahnya sosoknya tuh ya hampir sama lah, kayak tadi misalkan di Cina naga, di Halongbai Vietnam juga naga. Mungkin satu kaum itu mau diapain? Di Indonesia juga ada naga. Karena gitu. migrasi ya, karena ada zaman dulu kan ada migrasi dari Cina. Tapi secara physically bentuknya emang ada bentuk seperti itu. Ya, Astralnya. Termasuk begitu ya begitu. Termasuk makhluk-makhluk mitologi yang lainnya. Jadi di dimensi sana emang begitu bentukannya, nggak berubah. Bentukannya seperti itu. Tapi kan dia bukan di antara. Jadi emang permanen begitu. Oh, jadi mungkin kayak ya ada juga kan mitologi yang kayak yang unicorn ya, yang ada tanduknya lah, ada kuda. Pegasus. Kuda sayapnya. Kuda sembrani. Karena kalau dia ada di makhluk di antara, misalkan gitu orang, saya ketemu lagi jalan pasti ketemunya hantu nih kan, jarang ya, karena dia benar-benar pindah jika dia masuk pindah ke dimensi kita ya masuk aja belum gitu, keluar lagi emang pasti melewati di antara, tapi kan ketutup sama portalan dia gitu. Ya baik, itu tadi sih ya. Selain kita bahasnya kan tadi kan lebih ke satu tujuan wisata. Kita ya itu situs juga sebenarnya, situs yang diakui oleh UNESCO. Iya, situs ya. Situs kan nggak cuma sekedar, kita nggak ngomong sekedar candi, nggak sekedar megalitikum atau apa, tapi kan ada suatu tempat yang memang unik ya, memang unik juga di situ, sampai ya beberapa film juga syuting di situ juga. Dan setelah kita kupas juga ternyata
sisi metafisika itu nggak cuma ada. Selama ini kan yang terkenal di Halong itu adalah naga. Metafisikanya adalah naga, tapi ternyata setelah kita lebih dalam lagi, ternyata di tempat itu ada komunitas yang kayak perkampungan orang-orang zaman dulu yang mempunyai kemampuan khusus. Dan di goa tadi juga ada pernah ditinggalin manusia juga. Jadi sama seperti konten sebelumnya ya, bahwa kita yang berpikir ya logika metafisikanya bisa klop nggak di situ doang. Itu sih. Kok naganya sih yang naungin aja. Nah, naga. Jadi sama mereka dibuat seperti itu, akhirnya cerita rakyatnya oleh sesepuh-sesepuhnya. Karena memang ya kalau nggak begitu nggak bisa dilestarikan, nanti kan generasi selanjutnya takutnya dirusak oleh generasi selanjutnya gitu kan. Iya. Dengan cara itu sesepuh dulunya di sana akhirnya ya gimana caranya menjadi lestari lah tempatnya. Terjaga. Dan budayanya juga, ya, dan budaya terjaga, tempatnya juga terjaga otomatis gitu. Ya. Dan kenapa naga ya? Karena di budaya Tiongkok, di daerah kan itu berdekatan kan, Tiongkok, Vietnam segala macam kan. Ya karena mungkin naga itu adalah Ya, dianggap suci sama mereka. suci, makhluk paling kuat. Perkasa, ya. Kan di antara 12 hiu itu yang paling tinggi ininya kan naga. Ya, Itu perkasa lah. perkasa yang paling, makanya kan banyak orang kalau lahir di Shio Naga kan, wah banyak kelebihan yang didapat lah. Bawahnya golok pembunuh naga ya. Nah, Oh iya. Toliong tuh. Kemarin udah pakai ya, golok pembunuh naga ya. Enggak. Ini naga. Ya, Udah. Ya, itu salah satu mitologi yang ada di Halong Bay mengenai makhluk yang orang sebut itu naga gitu. Sebenarnya di Indonesia atau di Nusantara sendiri juga banyak makhluk-makhluk mitologi yang menempati daerah masing-masing ya, atau ya Naga bulan. ya mungkin nanti di next konten kita akan kupas makhluk-makhluk mitologi yang ada di Nusantara ya Om. Ya lain konten gitu ya, karena menarik menurut saya gitu. Apakah itu cuma sebatas harus lihat sendiri orangnya. apakah itu misalnya harus cuma yang udah lihat sendiri, dalam artian mungkin pendaki gunung ya, biasanya kadang-kadang suka melihat sesuatu, entah dia melihat burung yang besar atau kelelawar besar, atau dia lihat macan biasanya ukurannya sekecil misalkan, tapi ini macan ukurannya macan kumbang itu ukurannya besar banget, kan nggak mungkin gitu. Kalau di taman safari aja macan ukurannya kecil kan. Ya istilahnya berarti kan ya bukan macan sembarang macan kan, kayak gitu. macan bukan sembarang Ya macan. istilah kan ya maksudnya nggak mungkin lah makan macan sebesar itu. Iya. Ya dong. Ya. Ya. Ya, terus mungkin ketemu apalah, entah Ya mungkin makanya nanti kunang-kunang yang lebih besar seperti lampu neon kan, ya itu udah macam-macam udah. sebelum closing, jadi ingat kalau mau mengenai naga ya paling bentar doang. Anak saya yang laki itu waktu umur 3 tahun kalau nggak salah, itu kita ke arah utara ke Jogja kan, di arah utara kelihatan tuh Gunung Merapi. Terus ada awan yang awan itu kayak melingkari lah. Waktu saya bilang, Mas itu ada itu Merapi. Yang mana itu di sana loh ada ular. Nah, saya bilang gitu kan, ada ular. Ular apa? Ada ular kayak ular naga, terus ngapain? Ngelingkar gitu. Jadi ini Gunung Merapi. Anak itu ngelihat di sini ada naga yang melingkari naga itu. Nah itu nanti kita bahaslah mengenai Merapi dan naganya. Kemudian ada yang mau tambahin. Ada naga bonar. Naga bonar. Naga bonar. Sudah kubilang jangan kau ikut berperang. Matilah kau. Oke, pemirsa, cukup sekian pembahasan kita mengenai Halong Bay ya, sebuah tempat di negara Vietnam yang Vietnam ya. Saya orang sono, bukan orang sini. Ya. Semoga menambah wawasan aja sih gitu, menambah pengetahuan gitu. Dan tempat wisata yang enak benar.
ya silakan. Saya sih belum pernah ke sana gitu. Itu aja untuk konten kita malam hari ini ya, semoga bermanfaat. Cukup sekian dari kita, terus pantau channel kita, channel Jiwa Tua Jitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalam.